Permisi Bu, Mari silahkan masuk. makasih. Selamat pagi Meli. Pagi Bu. Gimana kabar kamu hari ini? Kabar saya baik sih Bu, cuman akhir-akhir ini lagi kesal aja. Ibu senang kamu bisa berbagi sama ibu. Kalau kamu nyaman mungkin bisa kita lanjutkan pembicaraan kita. Apa yang membuatmu kesal akhir-akhir ini? Iya Bu, tapi saya juga sebenarnya nggak tahu sih Bu harus mulai dari mana. Nggak apa-apa kok. Kamu bisa menceritakan dari hal yang menurutmu paling ingin kamu bicarakan dan membuatmu nyaman. Ibu di sini pasti mendengarkan kamu. Baik Bu, jadi belakangan ini sebenarnya saya lagi kesel sama teman-teman saya. Oke, jadi belakangan ini kamu merasa kesal dengan teman-temanmu. Oke, boleh kamu ceritakan lebih lanjut apa yang membuatmu merasa kesal belakangan ini? Eh, saya itu kan salah satu pemain yang sebenarnya unggul Bu di tim saya. Lalu? Jadi kalau tanpa saya di tim itu mungkin nggak akan berkembang Bu, nggak akan bisa menang juga. Saya juga jarang latihan karena saya kan sudah bisa nih Bu ya, saya sudah yakin saya pasti bisa. Tapi saya merasa teman-teman saya itu mulai mengabaikan saya. Itu terdengar sangat berat sih. Pasti kamu merasa bahwa keberadaanmu sangat penting bagi tim. Tapi ada juga perasaan di mana kamu merasa diabaikan oleh mereka. Iya Bu, betul. Oke. Padahal saya gimana ya Bu, saya merasa tuh saya emang paling unggul Bu dari antara mereka. Saya yang paling berprestasi. Jadi saya pikir saya harus memimpin karena apa ya Bu, kalau tim tanpa pemimpin seperti saya itu pasti nggak akan bisa menang. Tapi sekarang mereka nggak mau mengikuti saran saya Bu. Dan buat saya jadi marah, kesel juga sama mereka gitu Bu. Oke, jadi ketika teman-temanmu tidak mengikutimu, kamu merasa marah, khawatir, kalau mereka tidak membutuhkanmu lagi. Benarkah begitu? Iya Bu, saya takut kalau mereka cari pengganti saya Bu. Dan jadinya saya nggak dihargai lagi gitu Bu. Oke, Ibu mengerti. Kamu sangat menghargai peranmu dan merasa tertekan ketika mereka mengabaikanmu. Lalu apa yang terjadi ketika kamu mencoba berbicara dengan mereka tentang perasaanmu? Saya udah coba Bu, tapi saya tuh ngerasa mereka tuh nggak mau dengerin saya. Kadang juga saya harus mengatur semuanya supaya mereka tuh bisa berhasil Bu. Jadi kamu merasa perlu untuk mengatur semuanya agar timmu bisa berhasil. Tapi juga membuatmu merasa tertekan. Bagaimana perasaanmu ketika mereka mengabaikanmu? Saya merasa frustasi lah Bu, pasti. Dan saya tuh ngerasa seolah-olah selama ini apa yang saya buat, apa yang saya usahain buat mereka tuh nggak dihargai sama mereka Bu. Oke, dari yang kamu ceritakan tadi, kita bisa melihat bahwa ada dua hal yang membuat kamu merasa kesal dan frustasi. Pertama, kamu merasa kesal saat teman-temanmu tidak mendengarkan perkataanmu dan kamu merasa frustasi karena mereka tidak menghargaimu. Kita bisa mulai menetapkan tujuan yang bisa membuatmu mengatasi masalah ini. Apa menurutmu tujuan yang ingin kamu capai? Sepertinya saya ingin bisa lebih mendengarkan pendapat teman saya Bu tentang saya. Agar saya juga merasa lebih dihargai pastinya. Saya juga ingin lepas dari rasa frustasi, rasa marah ini Bu, karena saya sebenarnya sejujurnya juga sebenarnya takut digantikan dalam tim ini Bu, begitu. Oke, tujuan yang sangat bagus Meli. Bagaimana jika kita tetapkan dua tujuan utama? Pertama, kamu belajar mendengarkan temanmu agar kamu bisa introspeksi diri agar menjadi lebih baik. Kedua, mengurangi untuk harus mengatur temanmu dan harus mendengarkan perkataanmu. Kamu bisa memberikan kesempatan lainnya kepada teman-temanmu agar timmu merasa sukses. Bagaimana menurutmu? Iya Bu, sepertinya itu yang saya inginkan. Meli, biasanya apa yang kamu lakukan ketika teman-temanmu mengabaikanmu? Saya biasanya marah sih Bu, saya kesel dan jadinya saya nggak ngomong sama teman-teman saya jarang berbicara sama mereka. Oke, saat kamu memilih untuk marah dan jarang berbicara dengan mereka, apa yang biasanya kamu pikirkan? Saya merasa frustasi Bu, bahwa mereka tidak membutuhkan saya.
Dan mereka juga ingin menggantikan saya dalam tim ini, Bu. Jadi itu yang membuat saya kadang marah, kadang kesel gitu, Bu. Oke, lalu saat kamu memikirkan hal-hal itu, perasaan apa yang muncul? Saya ngerasa sangat kesal, sangat marah. Kadang saya juga takut, Bu, mereka dapat pengganti saya dalam tim ini. Oke, Meli. Saat kamu berpikir bahwa temanmu tidak ingin mengikuti saranmu, itu berarti mereka tidak menghargaimu. Apakah kamu memiliki bukti yang kuat bahwa mereka tidak menghargaimu selalu? Bukti sebenarnya nggak ada sih, Bu. Baik, jadi saat ini kamu hanya berdasarkan perasaan saja tanpa bukti ya. Kalau kita lihat lagi, mungkin teman-temanmu memiliki alasan yang lain bersikap seperti itu kepadamu. Iya, Bu. Mungkin saya juga terlalu cepat untuk ngambil keputusan dalam tim ini. Jika kamu menilai pikiranmu terkait temanmu tidak mendengarkan pendapatmu dalam skala 1-10, di mana 1 pikiran yang sangat lemah dan 10 adalah pikiran yang sangat kuat, berapa kamu akan menilainya sekarang? Saya rasa di 9 sih, Bu. Karena saya benar-benar marah, saya benar-benar frustasi ketika mereka nggak mau mendengarkan dan menjalankan perkataan saya. Oke, Ibu paham perasaanmu. Lalu jika kamu menilai intensitas perasaan frustasi, marah, dan kesal dari 1-10, di mana 1 pikiran yang sangat lemah dan 10 adalah pikiran yang sangat kuat, berapa kamu akan menilainya? Sepertinya saya akan nilai perasaan saya sekitar 8, Bu. Oke. Rasanya saya tuh nggak dibutuhin sama mereka, Bu, gitu. Sekarang jika kamu menilai keinginanmu untuk jarang berbicara dengan temanmu dalam skala 1-10, di mana 1 pikiran yang sangat lemah dan 10 adalah pikiran yang sangat kuat, berapa kamu akan menilainya? Kalau keinginan untuk tidak berbicara sama teman-teman saya mungkin ada di skala 7 sih, Bu. Karena saya lebih ngerasa jauh lebih tenang kalau misalnya saya jauh dari mereka. Meskipun itu kadang membuat saya ngerasa terasingkan gitu, Bu. Oke, Meli, tadi kamu mengatakan bahwa kamu merasa temanmu tidak ingin mengikuti saranmu. Itu berarti mereka tidak menghargaimu dan kamu menilainya di angka 9. Sekarang mari kita lihat pikiran ini lebih dalam. Apa bukti yang konkret yang kamu punya bahwa mereka tidak menghargai pendapatmu? Kalau bukti yang konkret nggak ada sih, Bu, sebenarnya. Saya hanya merasa frustasi aja karena mereka nggak membutuhkan saya dalam tim ini. Oke, jadi kamu tidak memiliki bukti yang jelas ya. Apakah teman-temanmu selalu mengabaikan perkataanmu dan mereka tidak pernah menjalankannya? Tidak selalu begitu sih, Bu. Kadang mereka juga menjalankan perkataan saya dan berterima kasih juga sama saya. Tapi saya ngerasa itu nggak tulus dari hati mereka. Jadi saya tidak begitu yakin dengan perkataan mereka, Bu. Kalau memang memang benar temanmu tidak menghargaimu, apa yang kamu pikirkan tentang dirimu? Itu berarti saya memang nggak dibutuhkan lagi dalam tim ini. Mungkin mereka sudah dapat pengganti saya yang baru. Oke, jadi ketika temanmu mengabaikanmu dan tidak menjalankan sesuai keinginanmu, kamu merasa tidak dibutuhkan lagi. Apakah kamu sering merasa begitu? Iya, Bu. Saya merasa sebenarnya saya nggak ada gunanya lagi dalam tim ini, Bu. Oke, tadi kamu juga mengatakan kamu merasa paling unggul, sehingga kamu sering tidak latihan. Apa yang kamu pikirkan tentang dirimu yang begitu? Saya kadang merasa saya ini egois, Bu. Karena merasa paling hebat di dalam tim saya. Padahal kan kalau namanya tim berarti kita tuh melakukannya bersama ya, Bu. Gitu sih, Bu. Oke. Jadi inti pemikiran yang mungkin ada dalam dirimu adalah keyakinan bahwa kamu merasa dibutuhkan dan didengarkan ketika mereka harus menjalankan perkataanmu. Kalau tidak, kamu merasa tidak dibutuhkan lagi. Dan kamu juga berpikir bahwa kamu paling hebat di dalam timmu, sehingga kamu tidak mengikuti latihan. Apakah kamu sering merasa begitu? Iya, Bu, benar. Belakangan ini saya memang berpikirnya seperti itu. Jadi kita lihat dari sudut pandang lain. Apa yang bisa jadi alasan mereka tidak mengikuti saranmu? Mungkin ya, Bu. Mereka bisa aja kecewa sama saya karena saya terlalu sombong.
Dan saya terlalu egois mementingkan diri saya sendiri. Mungkin itu yang jadi alasan kenapa teman-teman saya itu nggak mau dengerin perkataan saya. Meli, dari apa yang kamu ceritakan tadi, kamu berpikir bahwa kamu paling hebat di dalam timmu. Pikiran bahwa kamu harus didengarkan, dan jika kamu tidak didengarkan oleh temanmu, kamu akan menjauhi mereka. Padahal itu karena perasaan frustasi, kamu merasa tidak dibutuhkan lagi. Jadi itu termasuk dalam distori kognitif berkuasa penuh. Statement harus melompat pada kesimpulan. Kamu cenderung mengikuti perasaanmu saja. Apakah menurutmu ini masuk akal? Iya Bu, saya sering berpikir seperti itu. Rasanya saya terlalu cepat untuk ngambil sebuah keputusan Bu. Oke, coba kita pikirkan ini secara logis. Kamu memang pemain yang sangat berbakat. Tapi apakah kamu ingat bahwa kemenangan timmu di masa lalu selalu merupakan hasil kerja kerasmu sama semua timmu, bukan hanya satu orang? Iya Bu, tapi saya kan paling unggul Bu di sini. Kalau saya tidak ada, palingan mereka juga kalah. Oke, jika memang benar begitu, apakah semua timmu menang di dunia hanya memiliki satu tim yang hebat saja? Lalu mengapa kita perlu tim dalam olahraga seperti voli jika hanya satu orang yang menentukan hasilnya? Iya, tapi saya tetap merasa penting Bu. Mereka tuh butuh saya. Oke, kamu memang penting bagi tim. Tapi ingat bahwa tim voli adalah pemain tim. Kita butuh setiap pemain dengan kemampuan berbeda-beda dan saling melengkapi. Jika setiap pemain merasa dirinya paling penting, apakah menurut timmu akan tetap kompak? Mungkin enggak sih Bu, tapi tanpa saya mereka juga pasti akan kesulitan. Saya percaya itu. Kehilangan salah satu pemain berbakat seperti kamu memang akan menjadi tantangan. Tapi kenyataannya, setiap orang di tim ini punya peran yang penting. Kita sudah melihat di beberapa pertandingan bahwa saat salah satu pemain tidak bisa tampil, pemain lainnya mampu mengisi kekosongan dengan baik. Jadi, kemenangan tim tidak hanya ditentukan oleh satu orang, melainkan oleh kerja keras dan kolaborasi semua. Jadi, maksud Ibu, tim saya tuh sebenarnya bisa menang tanpa saya. Iya, maksud saya adalah tim ini bisa tetap berjalan dengan memenangkan pertandingan karena kalian semua saling mendukung dan bekerja keras. Tanpa satu pemain mungkin kalian harus bekerja lebih keras. Tapi itu tidak berarti kemenangan tidak mungkin dicapai. Lagi pula, dengan kontribusi semua orang, kalian bisa menjadi lebih kuat. Bukankah begitu cara kerja tim? Iya, mungkin apa yang Ibu sampaikan ada benarnya. Saya juga seharusnya lebih menghargai kerja keras teman-teman saya juga sih Bu. Betul sekali. Semua orang di tim ini termasuk kamu punya peran penting. Tapi kalian tidak bisa menang hanya dengan satu orang. Ingat, kemenangan tim adalah hasil kerja keras bersama. Iya Bu, sepertinya yang Ibu bilang benar. Perbedaan pendapat bukan berarti mereka nggak menghargaimu, Meli. Justru itu tanda bahwa setiap orang ingin menyumbangkan ide mereka untuk membuat tim lebih baik. Ini kesempatan untuk saling mendengarkan dan tumbuh bersama. Berarti saya harus mengontrol semua yang saya pikirkan karena saya yang paling tahu apa yang terbaik buat tim gitu Bu. Betul. Memiliki ide yang bagus itu penting, tapi tidak yang bisa mengontrol segalanya sendiri. Sebuah tim kuat karena kerjasama dengan menghargai pandangan orang lain. Memberi ruang bagi teman-temanmu untuk ikut berkontribusi justru membuat kita lebih solid. Ya mungkin saya terlalu merasa harus memimpin semuanya sih Bu. Jadi saya ngerasa tim gak ada yang dengerin saya. Tapi kalau saya juga harus ingat kalau kita menang juga karena kerjasama begitu ya Bu ya. Tepat sekali. Dengan bekerja sama dan mendengarkan satu sama lain, tim ini bisa mencapai lebih banyak hal. Kamu adalah bagian penting dari tim, tetapi kita semua saling membutuhkan. Iya Bu, benar juga. Meli, kita sudah membahas pikiran lamamu. Sebelumnya, kamu memberikan nilai 9. Sekarang setelah kita membicarakan tentang bagaimana kamu merasa paling hebat di timmu, berapa nilai yang akan kamu berikan? Sekarang sepertinya saya akan nilai di angka 3 sih Bu. Sekarang saya jadi merasa kalau tim itu akan menang jika kami saling bekerja sama. Oke, pemikiran yang sangat bagus, Meli.
Terima kasih Bu. Lalu bagaimana dengan pikiran saya jika mereka tidak mendengarkan saya Bu? Jadinya saya marah dan frustasi, itu gimana ya Bu? Baik. Apa yang membuatmu berpikir bahwa marah dan menjauhi mereka adalah satu-satunya pilihan saat mereka tidak mendengarkanmu? Karena mereka tidak menghargai saya dan mereka tidak mendengarkan saya begitu. Apakah mungkin ada alasan lain mengapa mereka tidak mengikuti kata-katamu? Mungkin mereka punya pandangan berbeda atau strategi yang berbeda. Bisa jadi mungkin Bu, tapi itu tetap berarti mereka tidak peduli sama saya. Oke, apakah mendengarkan selalu berarti setuju? Apakah ada kemungkinan mereka menghargaimu tetapi hanya punya pendapat yang berbeda? Bagaimana kalau mereka juga ingin memberikan yang terbaik untuk tim, tapi dengan cara yang berbeda? Iya, benar sih. Bisa jadi mereka punya pendapat yang berbeda dan sudut pandang yang berbeda juga, Bu. Oke, kalau begitu, apakah masuk akal untuk marah dan menjauhi mereka hanya karena mereka memiliki cara berpikir yang berbeda? Bagaimana perasaanmu jika teman-temanmu menjauhimu saat mereka tidak setuju denganmu? Tapi jika mereka mengabaikan pendapat saya terus, Bu, saya tuh rasanya emang nggak dihargain, Bu. Apa menurutmu setiap kali seseorang tidak setuju denganmu, itu berarti mereka tidak menghargaimu? Ya, nggak selalu seperti itu sebenarnya, Bu. Mungkin mereka punya alasan lain. Menurutmu mungkin mereka menghargaimu, tapi mereka merasa perlu menyuarakan pandangan mereka sendiri juga, yang bisa berbeda dari pendapatmu. Mungkin saja iya sih, Bu. Oke, baik. Jika kamu berada di posisi mereka, apakah kamu ingin didengarkan bahkan ketika kamu tidak setuju dengan orang lain? Iya, iya pastilah, Bu. Tentu saya juga pengen didengerin oleh orang lain gitu. Jadi bagaimana perasaanmu jika kamu berbicara dan menyampaikan pendapatmu, tapi seseorang marah dan menjauhimu hanya karena kamu tidak setuju dengannya? Saya pasti merasa nggak adil, Bu. Mungkin saya akan merasa tidak dihargai. Jadi, apakah kamu merasa bahwa marah dan menjauhi teman-temanmu adalah reaksi yang tepat hanya karena mereka punya pendapat yang berbeda denganmu? Atau ada cara yang lain lebih baik untuk menangani perbedaan pendapat? Mungkin saya bisa lebih mencoba mendengarkan mereka dulu sih, Bu, dan nggak langsung marah gitu sama mereka. Bagaimana menurutmu hubunganmu dengan mereka akan berubah jika kamu mulai lebih terbuka terhadap pendapat mereka, tanpa harus merasa terancam atau tersinggung? Saya rasa hubungan kami bisa jadi jauh lebih baik, Bu. Mereka mungkin juga akan lebih menghargai saya, menghargai pendapat saya, kalau saya juga menghargai mereka. Itu Gitu, Bu. pandangan yang sangat bagus, Meli. Jadi mungkin mendengarkan mereka dan menghargai perbedaan bisa memperkuat kerja tim kalian. Bukan sebaliknya. Iya, Bu, benar. Oke. Meli, jika teman-temanmu tidak mendengarkanmu, itu bukan akhir dari segalanya. Marah dan menjauhi mereka tidak akan menyelesaikan masalahmu. Justru bisa merusak hubungan yang sudah ada. Meli bisa memilih untuk berbicara dengan mereka dengan cara yang lebih positif dan terbuka. Dia pasti memahami bahwa komunikasi yang baik melibatkan saling mendengarkan dan menghargai pendapat satu sama lain. Iya sih, Bu. Ibu ada benarnya. Sekarang saya harus lebih menghargai dan mendengarkan teman saya. Saya juga harus menghargai pendapat mereka biar mereka juga bisa menghargai saya. Bagus sekali, Meli. Oke, kita sudah membahas pikiran lamamu sebelumnya. Kamu memberikan nilai 7. Sekarang setelah kita membicarakan tentang bagaimana kamu merasa marah jika temanmu tidak mendengarkanmu dan kamu akan menjauhinya, berapakah nilai yang akan kamu beri? Mungkin saya sekarang rasanya jadi lebih turun ya, Bu. Saya kasih di angka 2 mungkin, Bu. Kemajuan yang sangat bagus. Terima kasih, Bu, sudah menyadarkan saya kalau saya ini memang salah. Oke. Sekarang kita akan masuk ke tahap di mana kita bisa memodifikasi perilaku dan pikiranmu agar lebih sehat dan membantumu mencapai tujuan yang kita tetapkan sebelumnya. Kamu menjadi lebih menghargai timmu dan tidak memaksa timmu untuk harus mendengarkan pendapatmu. Dan kamu juga tidak akan marah jika temanmu tidak mendengarkanmu. Pertama, mari kita coba skala pikiran dan perasaan barumu setelah kita diskusikan beberapa
alternatif. Baik, Bu. Setelah kita diskusikan tadi, jika temanmu memiliki perbedaan pendapat denganmu dan dia tidak menjalankan perkataanmu, bukan berarti dia tidak menghargaimu. Berapa kamu menilai keyakinanmu terhadap pikiran ini jika di skala 1 sampai 10? Sekarang mungkin sekitar 8, Bu. Saya mulai sadar bahwa mereka tidak menghargai, melainkan perbedaan pendapat saja sih, Bu. Oke, kemajuan yang sangat bagus, Meli. Dan bagaimana perasaanmu sekarang setelah kita menurunkan pikiran negatif tadi? Dari skala 1 sampai 10, di mana 1 sangat marah dan perasaan yang lebih stabil. Sekarang saya merasa lebih tenang, Bu. Mungkin 2, sebelumnya saya merasa 8. Oke, Meli, sekarang kita bisa mulai memikirkan perilaku baru yang dapat membantumu merasa lebih baik. Misalnya, daripada kamu marah dan tidak berbicara dengan temanmu, dan kamu terus memikirkan hal yang negatif, perilaku baru apa yang bisa kamu lakukan ketika kamu merasa marah karena temanmu tidak menjalankan perkataanmu? Mungkin saya bisa lebih mendengarkan pendapat teman saya, dan saya bisa menghindari sikap yang memaksa dan mengatur secara lebih baik gitu, Bu. Jadi saya nggak mengatur mereka secara berlebihan. Bagus sekali. Mendengarkan teman-temanmu dan bersikap untuk tidak mengatur berlebihan akan membuatmu jauh merasa lebih baik. Dan kamu bisa mendiskusikannya dengan timmu. Ketika kamu merasa pendapatmu tidak dengarkan, kamu bisa mendapatkan penjelasan yang pasti tanpa menarik kesimpulan sendiri. Baik, Bu. Saya akan coba untuk melakukannya. Oke, selain perilaku baru, kita juga perlu mengganti cara berpikir lama dengan cara berpikir yang lebih sehat. Ketika kamu merasa bahwa jika kamu tidak ada di timmu, maka timmu tidak akan menang. Dan jika perkataanmu tidak diabaikan, kamu akan merasa tidak dihargai. Bagaimana cara berpikir yang baru bisa kamu gunakan? Saya bisa berpikir bahwa tim yang kuat adalah hasil kerjasama semua anggotanya, Bu. Bukan hanya satu orang. Dan saya memahami bahwa mendengarkan teman-teman tidak berarti saya tidak dibutuhkan. Justru itu membuat saya lebih dihormati. Pemikiran yang sangat bagus, Meli. Dengan pemikiran kamu yang baru ini, kamu akan merasa jauh lebih baik dan tidak menarik kesimpulan secara sepihak saja. Iya, Bu. Menurut saya yang Ibu katakan juga ada benarnya. Kalau begitu, sekarang kita juga bisa membangun sikap-sikap yang baru untuk mendukung perubahan ini. Sikap seperti lebih sadar dan mendengarkan temanmu, sikap merasa kamu adalah yang paling hebat. Apakah sikap baru yang ingin kamu tanamkan dalam dirimu? Saya akan mulai lebih menghargai pendapat teman-teman saya, Bu. Lalu saya tidak lagi berpikir bahwa saya diabaikan. Artinya saya tidak dibutuhkan. Saya juga akan berkomunikasi dengan tim dengan cara yang lebih terbuka dan bukan memaksa. Bagus sekali, Meli. Itu merupakan sikap yang sangat positif. Kamu sudah berada di jalur yang benar dan perubahan ini akan membuatmu jauh lebih baik. Baik, Bu. Meli, kita sudah melalui banyak hal dalam sesi ini. Dari awal kita membahas perasaan marahmu karena kamu merasa marah dan tidak dihargai karena pendapatmu tidak didengarkan. Juga merasa paling unggul di dalam timmu. Kita juga sudah mengidentifikasi pikiran yang mengganggu seperti kamu merasa akan digantikan oleh temanmu. Lalu kita juga sudah mencoba untuk menggantinya dengan pikiran yang sehat, serta merumuskan perilaku yang bisa kamu lakukan. Iya, Bu. Sekarang saya merasa sangat lega dan berpikir positif terhadap tim saya. Meli, ingatlah bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh satu orang saja, tetapi oleh kerjasama dan energi seluruh tim. Setiap orang di timmu memiliki peran yang dapat memperkuat tim secara keseluruhan. Ketika kamu mendengarkan dan menghargai teman-temanmu, kamu bukan hanya menunjukkan kepemimpinan, tetapi kami juga memberi ruang bagi mereka untuk berkembang. Baik, Bu. Saya akan mencobanya dan terus berproses untuk menjadi jauh lebih baik lagi. Kamu memiliki potensi yang besar untuk tidak hanya menjadi pemain terbaik di lapangan, tetapi juga menjadi teman dan pemimpin yang luar biasa bagi timmu. Teruslah berlatih, terbuka, dan percaya diri pada diri sendiri. Ibu yakin kamu pasti bisa melakukannya.
Makasih banyak ya Bu. Oke, baik Meli. Apakah ada yang ingin kamu tambahkan sebelum mengakhiri sesi ini? Nggak ada Bu, sepertinya sudah cukup. Oke, jika butuh tempat untuk berbagi cerita, Ibu siap mendengarkanmu. Setiap saat ya Meli, jangan sungkan untuk datang menemui Ibu. Baik Bu, Meli mau ngucapin terima kasih banyak karena udah mau mendengarkan saya. Oke, sama-sama Meli. Tetap semangat ya. Baik Bu, saya permisi dulu ya Bu. Oke. Mari Bu.